Metode membersihkan panci oleh pemburu tua tidak bisa ditoleransi di seluruh dunia. Beliau menaruh sedikit pasir kering di dalam panci, lalu menambahkan beberapa daun pohon untuk menggosok bagian dalam, memotong dan daun yang bersih menjadi panci yang mengkilap tanpa noda, agar tidak ada lagi bagian panci yang terlewatkan dan bersih dengan baik. Lihatlah. Pemburu tua mengambil air lagi menggunakan daun untuk membersihkan panci dengan cepat. Beliau berkata seolah-olah seperti membaca buku. Lalu beliau mengambil air putih lagi sekali. Tentu saja, air yang digunakan juga tidak akan mengalir ke dalam panci terakhir. Orang perempuan yang membersihkan panci itu sangat teliti. Beliau meletakkan panci di dalam panci, lalu menggunakan daun untuk mengelapnya kembali. Dengan mudah membersihkan semua noda di dalam panci. Cara itu dan beberapa kali di tempat yang berbeda. Orang-orang berburu mengisi satu tempat dengan air yang siap untuk memasak. Tetapi panci yang masih belum siap diletakkan di atas api. Jadi seseorang tidak bisa menunggu. Bahkan saat mengeluarkan air, pemburu tua sudah meletakkan panci di atas api, mengisi air bersih. Di luar, di samping panci, ada kentang yang disajikan untuk para tamu. Orang-orang yang bernyanyi semakin seru dalam hal mengolah makanan. Air mulai mendidih. Sepertinya airnya sudah siap. Pemburu tua dan temannya mulai menyiapkan air untuk ditambahkan ke dalam panci. Airnya cepat mendidih ketika mengeluarkan suara berisik seperti sebuah lagu yang sederhana. Setiap orang yang antusias mengundang teman-teman. Saat itu pemburu tua mengulurkan tangan untuk kentang dan wortel yang sudah disiapkan. Akhirnya tidak lupa menambahkan sedikit garam. Ketika sayuran dimasukkan, warna di dalam panci menjadi lebih cerah. Air mendidih dengan aroma yang menggugah selera membuat orang-orang merasa lapar. Air mendidih dari panci dan aroma yang menggoda membuat makanan menjadi lebih menggugah selera. Pemburu tua menggunakan batang kayu untuk terus mengaduk semua bahan hingga tercampur rata. Air di dalam panci menjadi lebih kental. Pemburu di tempat ini sangat bersemangat saat mengaduk makanan, lalu meletakkan semuanya di dalam panci bersama orang-orang yang bernyanyi. Suasana sangat meriah saat makanan siap disajikan. Ketika makanan siap disajikan, aroma yang menggoda menyebar di udara. Dengan cepat semua orang merasa lapar dan siap untuk menikmati hidangan. Dengan ayah, memasak makanan sudah menjadi kebiasaan. Hampir seperti bisa mengingat semua bahan yang ada untuk membuat hidangan sederhana ini. Jika memasak makanan sederhana, tidak perlu berpikir terlalu banyak. Siapapun bisa memasak dengan baik asalkan tidak membiarkan panci terbakar. Ayah menulis di atas sedikit mie untuk melihat apakah sudah matang. Dia merasa panci sudah penuh, jadi dia mengangkatnya dengan hati-hati. Air yang digunakan sangat kental dan aroma yang menggoda membuatnya terasa sangat menyenangkan. Cara itu dan beberapa kali di tempat yang berbeda. Para pemburu sedang bersiap-siap untuk memasak dengan cepat di dalam panci. Dengan cepat menambahkan sedikit garam lalu meletakkannya di atas api. Di dalam panci, makanan mulai mendidih, dan aroma yang menggoda mulai menyebar. Air mendidih dari panci dan aroma yang menggoda membuat makanan menjadi lebih menggugah selera. Aroma yang menggoda membuat orang-orang merasa lebih lapar. Pemburu melihat dengan cermat. Apakah ada yang memperhatikan makanan yang sedang dimasak? Makanan yang dimasak di atas panci, seperti daging rusa yang besar di atas piring. Sebelum bernyanyi hari ini, karena satu teman yang membawa, dan saat diletakkan sudah ada anjing yang mengintip. Pemburu terus berusaha, sambil mengunyah makanan yang masih segar. Jadi teman-teman cepat-cepat mengambil pisau untuk memotong bagian yang lain. Satu bagian baru dari daging yang disajikan, terlihat segar. Dan daging di dalamnya sangat lembut, seperti bagian yang sangat lembut. Pemburu merasakan daging yang sangat lembut. Tidak memperhatikan di sekitar ada orang lain yang sudah menunggu. Dengan cepat mengambil pisau dan langsung memotong bagian yang lebih besar. Ini bukan makanan yang harus dimakan dengan hati-hati. Pemburu melihat sekeliling dan langsung menyantap daging yang ada di tangan. Hanya beberapa potong yang tersisa. Teman-teman melihat daging yang tersisa. Akhirnya, semua orang merasa puas dan siap untuk menikmati hidangan. Di dalam satu tempat yang berbeda di antara hutan, semua keluarga ayah berkumpul di satu tempat dengan makanan dan satu piring ugali. Mereka mengolah ugali menjadi bulatan dan menambahkan kuah. Meskipun sederhana, tetapi sangat mengenyangkan dan memuaskan. Makanan yang sedikit kuahnya dan ugali juga sangat enak. Tidak ada yang berebut. Orang-orang besar satu potong daging, satu potong, makan dengan tenang. Ayah melihat pemandangan ini dengan sangat bahagia. Ketika makan banyak, pemburu semakin kenyang dan tidak ada yang tersisa. Lalu semua orang bisa menikmati makanan. Kuah dari si rambut keriting sangat kental.
Ada banyak daging di dalamnya karena dia selalu membawa banyak daging saat berburu. Makan banyak, itu adalah hasil yang sangat adil dalam kelompok ini. Makan dengan santai seperti ini bukan hanya karena banyak daging, tetapi juga karena di rumah ada orang yang makan. Anak perempuan besar sudah pergi belajar. Orang-orang tidak mengurangi tetapi orang-orang makan sedikit. Di bawah bayang-bayang pohon tidak terlalu lebat. Tidak ada yang merasa berat. Saat makan sederhana terasa sangat menyenangkan. Burung besar seberat 20 kg, memiliki sayap sepanjang 2 meter. Ini adalah jenis burung yang terkenal di Afrika, dan saat itu sudah ditangkap oleh pemburu. Dengan bahan yang tidak terlalu sulit seperti itu. Bahkan semua pemburu memiliki pengalaman yang sangat berharga ketika bertemu beberapa kali dalam setahun. Bersama dengan makanan yang sangat berharga, kelompok Inggris pasti tidak akan membawa pulang makanan. Hanya dengan cepat berpindah ke kondisi baru yang menjamin bahwa kita dapat menikmati hidangan lezat ini. Dan tempat kecil yang tidak terlalu terkenal di jalan menuju adalah tempat makan yang sangat akrab bagi pria Hadza. Setelah persiapan selesai, pria Hadza segera menangkap burung besar di dekat danau. Namun, tempat kecil ini masih memiliki luas 360 derajat tanpa sudut mati. Tidak hanya membantu menghindari terbang tinggi di atas orang-orang dalam kelompok yang sedang berburu, tetapi juga menghindari berbagai jenis hewan yang berkeliaran di sekitar orang-orang yang baru saja berburu. Sebuah danau yang sangat indah seperti ini juga tidak ada orang di dalam kelompok yang sedang berburu. Jadi setiap kali pria Hadza datang, pasti bisa mendapatkan bahan-bahan utama yang sangat berharga. Mengambil sepotong daging besar, menggorengnya, lalu menambahkan beberapa potongan yang tidak terlalu tebal. Makanan yang sangat lezat ini dengan cepat dimakan oleh pria Hadza seperti angin yang berhembus. Setelah makan langsung turun ke danau. Sangat nyaman untuk minum air dari sumber alami sebelum pergi, terutama saat cuaca panas. Sangat nyaman untuk membuat air bersih ini agar nanti bisa minum sepuasnya. Tetapi kali ini pria Hadza datang dan tidak bisa kembali jika tidak ada bau yang menyengat di mulut. Sulit untuk menjelaskan. Tetapi hari ini tampaknya beruntung. Biasanya mengambil sedikit madu untuk dibawa pulang. Meskipun semua cabang pohon hanya bisa diambil dengan tangan. Sepertinya hari ini sangat ramai. Jadi orang-orang datang ke tempat Upmu Bayam Osteli ini dengan harapan bisa mendapatkan makanan. Setelah 49 menit berjuang, akhirnya berhasil mendapatkan beberapa potongan daging. Hari ini, pria Hadza bisa kembali ke jalur utama untuk kembali ke kelompok sambil mengundang orang lain. Kali ini pria Hadza datang untuk mengolah bahan makanan dari arang. Ini adalah kelompok berburu terakhir di Afrika. Hari ini tidak hanya bisa mendapatkan daging yang sudah biasa, tetapi juga ada sayur-sayuran yang sangat disukai. Tapi jangan khawatir, masih ada satu hewan besar yang lebih dari 100 kg. Meskipun dalam suara yang lembut, di sini juga hanya menjadi tempat untuk berburu sebelum kelompok berburu. Meskipun begitu, dengan hewan yang baru saja ditangkap, hari ini pria Hadza hanya bisa mendapatkan sedikit bagian. Bagian daging yang sedikit di atas hewan ini hanya bisa dimakan untuk sekedar mengisi perut. Bahkan kulitnya juga tidak bisa diberikan kepada anjing, karena hari ini akan digunakan untuk membuat makanan. Hanya seperti itu, baru bisa digunakan sebelum kembali ke kelompok berburu. Setelah makan siang yang sederhana, pria Hadza kembali untuk minum sedikit air dari sumber alami, sambil mengurangi rasa menyengat di mulut, dan juga untuk membantu memiliki cukup tenaga untuk pergi ke tempat berburu sejauh 50 km. Setiap kali sudah siap, pria Hadza mengambil bagian daging yang sudah dipilih, dan langsung pergi saat angin berhembus. Halaman terlihat sulit untuk kembali. Meskipun jalannya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu sempit, tetapi jalan yang berkelok-kelok tidak bisa sama dengan yang lain. Cuaca sangat dingin, jadi tidak bisa berlari terus. Harus berhati-hati agar tidak terlalu bersih saat pergi. Mengenakan pakaian hangat, pergi tanpa merasa dingin, belajar dari pengalaman berburu, tidak tahu apakah ada yang bisa didapat. Setelah perjalanan panjang selama 3 jam, kali ini pria Hadza sudah sampai. Hanya dengan cepat menemukan makanan yang baru, bisa bertahan hidup, dan pergi sejauh 5 km. Beruntung daerah ini tidak terlalu jauh, jadi bisa mencari pohon yang bisa digunakan untuk mendapatkan semua makanan. Tetapi dengan semua sumber daya ini, pria Hadza tidak bisa makan hidup-hidup, karena jarak 20 agst Hausan Agift 100 Aiki Agst ada sumber air yang sangat dingin. Pria Hadza menunjukkan bahan-bahan yang ada di sekitar sungai, untuk menghindari suhu yang terlalu tinggi. Setelah 30 Agst Hausan Agift 100 Agst Agit detik, memasak dengan air yang sangat dingin. Makanan yang sangat lezat ini sudah siap. Makanan akan cepat habis. Jadi pria Hadza datang untuk makan cepat seperti angin yang berhembus. Setelah makan langsung kembali ke jalan. Sangat cepat mereka sudah sampai di kelompok Maasai. Meskipun ini adalah kelompok berburu yang asli,
Tetapi di antara keduanya tidak ada yang bisa berbagi makanan. Kali ini, pria Hadza datang untuk menggunakan hewan yang dibawa untuk berbagi makanan dengan kelompok Maasai. Meskipun tema ini tidak menyenangkan, tetapi melihat pohon di tangan pria Hadza juga bisa memberikan kesan yang menyenangkan saat pria Hadza datang. Pria Hadza juga tidak terlalu rakus, hanya memilih satu hewan untuk dibawa pulang. Setelah itu, mereka harus membawa hewan ini kembali ke kelompok berburu. Beberapa suara burung besar terdengar saat pria Hadza datang dengan cepat. Tetapi ayam jantan belum siap untuk terbang ke tempat yang lebih tinggi. Sebuah tempat yang sangat dingin adalah cara memasak yang disukai oleh orang-orang berburu. Tetapi saat itu, makanan tidak cukup untuk semua kelompok berburu, terutama ada orang yang belum mendapatkan air. Beruntung pria Hadza datang juga tidak terlalu banyak, jadi untuk bagian daging yang tersisa dari kemarin, ada juga tambahan satu makanan asli untuk menambah rasa. Meskipun tempat ini tidak memiliki banyak makanan, tetapi tetap bisa mendapatkan makanan yang sangat enak. Tetapi tempat ini sudah menjadi tempat yang sangat berharga bagi semua kelompok berburu. Kehidupan yang sangat sulit seperti ini juga menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi orang-orang berburu. Untuk menghindari kematian, setelah minum sup, kelompok pria Hadza datang untuk segera pergi ke tempat yang aman. Kali ini mereka berhasil menangkap beberapa hewan besar. Sangat cepat satu ekor daging yang sangat besar. Hal itu menunjukkan bahwa di sekitar ada banyak hewan besar, tetapi juga membuat mereka lebih berhati-hati, karena semua hewan ini tidak bisa dimakan. Meskipun ada orang yang sangat besar, tetapi mereka harus sangat berhati-hati. Saat itu, suara di dalam hutan sangat keras, membuat pria Hadza merasa terkejut. Sebelum hewan baru mendekat, mereka harus segera mengambil langkah untuk pergi. Setelah beberapa menit mengejar, anjing berburu akhirnya berhasil menangkap hewan baru. Tetapi itu bukan hanya hewan, tetapi juga seekor antelop dengan cara berburu yang sangat berpengalaman. Mereka sudah sangat terbiasa, tetapi tidak ada yang tahu bahwa antelop itu sudah berada di tempat berburu. Mendekati jejak kaki besar, bisa jadi mereka bisa menemukan jejak di sekitar sini. Mungkin beberapa alat berburu bisa digunakan untuk menemukan hewan. Hanya dengan satu gerakan, seekor hewan besar lebih dari 100 kg bisa ditangkap. Belum sempat senang, tetapi sudah ada suara lain yang terdengar. Kita harus kembali lagi dengan cara yang berbeda. Pria Hadza juga merekam sambil berlari. Tapi para pembuat film tidak mengikuti jejak. Sampai di tempat, anak mangsa sudah terjebak. Meski tidak terlalu besar, tetapi cukup membuat anjing berburu kehilangan jejak. Dengan 2 ekor besar, ditambah 1 ekor antelop, hari ini tugas berburu menjadi sangat sukses. Setelah itu, mereka menggunakan taktik untuk mengintai dari jauh, dan cara menaklukkan hutan untuk menangkap mangsa yang sudah ditandai selama 3 hari. Di tangan pria Hadza, ia memegang mangsa dengan lembut agar tidak merusak dan cepat-cepat membawanya ke arah hutan yang lebih aman. Sedangkan bagian dalamnya tidak cocok, jadi tidak pernah dibuang, tetapi dimasak menjadi sebuah hidangan alami yang lezat, dan rasanya bahkan lebih menggugah selera. Bagian daging yang lembut juga harus dimakan segera. Jika tidak, akan cepat berubah menjadi busuk karena cuaca panas. Sambil mengunyah daging yang lembut, mereka juga menikmati bagian dalamnya. Makan sampai kenyang tetapi belum puas. Setelah itu, mereka berusaha mencapai sebuah tempat air yang dekat. Di sini banyak mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit, jadi harus hati-hati. Namun, saudara-saudara pria Hadza tidak mau ketinggalan, meskipun pekerjaan berburu hari ini benar-benar menantang. Setelah persiapan selesai, pria Hadza pergi untuk berburu dengan anjing menuju daerah berburu di hutan. Tidak lama setelah itu, sebuah guncangan tanah membuat hutan menjadi lebih hidup. Hal itu membuat mereka yakin ada 1 ekor antelop yang sedang berjalan. Begitu mereka bersiap untuk mengikuti jejak, di dalam semak-semak jauh di sana, muncul bayangan besar. Pria Hadza bergerak cepat untuk mengejar dengan kaki, berhadapan langsung dengan mangsa yang dekat seperti dalam genggaman. Saudara-saudara pria Hadza tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Di tempat ini, mereka hanya perlu mengarahkan anjing berburu untuk bisa mendapatkan mangsa. Namun, kecepatan lari dari antelop ini sangat cepat. Setelah lebih dari 20 menit mengejar tanpa henti, pria Hadza tidak bisa kehilangan jejak. Saat berpapasan, saudara-saudara saya yang bernama Panjang tiba-tiba muncul dari balik semak. Saya memutuskan untuk membagi kelompok menjadi 2 arah, menuju arah hutan yang lebih lebat agar tidak terlewatkan. Sementara tubuh saya tetap mengikuti anjing berburu yang terus mengejar. Dengan cepat, hutan yang sudah ditandai menjadi tempat berburu yang ramai. Meskipun sulit untuk menangkap, anjing berburu tidak bisa kehilangan jejak. Dengan beberapa ekor anjing berburu ini, malam ini Chazaburo bisa menikmati hidangan segar. Setelah selesai mengolah bagian dalam, pria Hadza kembali tanpa jejak, dan mulai mengolah bahan mentah lainnya, karena tidak ada tempat untuk menyimpan daging. Beberapa burung besar yang ditangkap kemarin juga harus segera dimasak. Meskipun burung ini biasanya dimakan,
Seluruh tubuhnya penuh dengan mikroorganisme yang belum jelas. Seringkali dianggap sebagai pekerja sanitasi dari alam. Seperti halnya dengan kelompok berburu Hadza. Burung besar ini juga menjadi hidangan yang sulit ditemukan, terutama bagian yang tidak disukai. Untuk daging ini, sepertinya akan dimasak menjadi hidangan yang lebih alami, sehingga tetap terjaga keaslian dari daging tersebut. Sebuah hidangan yang menggugah selera, seperti ini, belum pernah ada sebelumnya untuk para pembuat film. Pria Hadza sudah datang untuk menikmati hidangan seperti angin sepoi-sepoi. Bahkan semua orang tua dalam kelompok berburu juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berbagi. Mereka hanya bisa mengunyah daun yang sangat pahit untuk menghilangkan rasa. Semua ini karena hari ini pria Hadza harus menempuh jarak 50 km menuju sebuah tempat berburu, dan mereka tidak tahu kapan akan menginjakkan kaki untuk berburu. Setelah persiapan selesai, pria Hadza pergi untuk berburu dengan kecepatan tinggi. Sampai di tempat, di dalam semak-semak yang tidak terlalu mencolok, muncul gerakan besar. Hanya dengan satu gerakan cepat dari pria Hadza, anak mangsa yang baru ditemukan belum sempat melarikan diri, sudah terjebak di dalam semak-semak. Berdasarkan pengalaman yang gagal selama bertahun-tahun di luar alam, dimanapun ada jejak, pasti tidak ada banyak hewan yang bisa ditangkap. Oleh karena itu, mereka membagi diri menjadi 3 arah, melanjutkan untuk membersihkan seluruh area berburu yang luas ini, bahkan semua kelompok burung kecil di dalam semak-semak ini. Saudara-saudara pria Hadza juga tidak mau ketinggalan, bahkan mereka tidak mau membawa pulang bagian dari kelompok berburu ini, tetapi langsung menikmati makanan dari satu ekor. Tentu saja, bagian yang sangat pahit di dalam gua ini juga membuat mereka sangat senang, karena anak mangsa yang ditangkap oleh pria Hadza langsung berada di dekat gua. Seolah tidak ada jalan keluar, agar mudah ditangkap tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Hal ini membuat pria Hadza semakin bersemangat saat berada di dalam gua yang tidak terlalu mencolok ini. Akhirnya, saat mengolah 2 ekor mangsa yang tidak terlalu besar, beruntung hari ini mereka berhasil menangkap beberapa ekor antelop. Tidak ada yang bisa menghalangi kelompok berburu pria Hadza untuk mendapatkan 1 ekor antelop besar. Ketika antelop ini kembali ke kelompok berburu, akhirnya pria Hadza juga melihat hasil yang memuaskan dari hasil berburu sebelumnya. Sebuah suara gemuruh terdengar. Antelop itu dari sana menghilang di balik semak-semak dengan cara yang sangat alami. Akhirnya menjadi bagian dari kelompok berburu di Afrika. Teknik pengolahan bahan mentah oleh pria Hadza sangatlah unik. Sementara cara makan daging rusa mereka juga sangat bervariasi. Yang menarik adalah bagian dalam yang mereka ambil. Seolah-olah itu adalah harta karun. Untuk memastikan rasa yang kaya dari bahan mentah, pria Hadza sangat teliti, tidak terburu-buru, dan langsung memasukkan ke dalam panci air mendidih alami untuk dimasak. Seperti itu, mereka bisa mendapatkan rasa asli dari bahan makanan yang dimasak, bagian awal dari daging yang dimasak dengan cara khusus. Sementara bagian lemak yang dimasak dengan cara ini lebih cocok untuk dibakar. Hanya perlu menggunakan sedikit api untuk membuatnya renyah di luar dan lembut di dalam. Setelah 1 gigitan daging, ditambah sedikit bumbu, rasanya sangat lezat. Kemudian mereka menambahkan sedikit kaldu yang kental. Sebelum jauh, sekitar 10 juta tahun yang lalu, dan ni juta tahun yang lalu, bisa dibilang itu sudah ada. Setelah makan siang yang besar, pria Hadza kembali melanjutkan pencarian jejak rusa, dengan 1 rusa kecil yang tidak cukup untuk memberi makan seluruh kelompok. Tetapi kali ini mereka tidak kembali tanpa hasil. Mungkin bisa cepat-cepat mengejar rusa yang terluka. Tidak ada yang bisa menghalangi. Untungnya rusa yang terluka tidak bisa berlari jauh. Meskipun tidak ada sinyal kepes di daerah ini, pria Hadza bisa mengikuti jejak kaki untuk mencari. Namun, rusa-rusa ini sangat pintar. Meskipun mereka berlari cepat di area hutan, tetap sulit untuk ditemukan. Tepat saat mereka beristirahat, orang-orang yang bernama Gi Hong kembali mengingatkan satu rencana. Segera membagi kelompok menjadi 3 arah untuk menjelajahi seluruh area hutan. Setelah menerima perintah, pria Hadza segera melanjutkan pencarian dengan cara menyapu. Tentu saja ini sangat efektif. Tidak lama setelah itu mereka menemukan rusa kecil yang sedang bersembunyi. Ternyata sebelum itu, mereka tidak menemukan karena metode penyembunyian yang tepat. Kelompok Hadza sekarang dianggap sebagai salah satu kelompok pemburu yang paling primitif di bumi. Mereka masih hidup dengan cara berburu, tidak memiliki senjata modern, hanya menggunakan nama dan pisau tajam untuk berburu di area hutan yang rimbun. Setelah setiap pohon, ada bahaya yang mengintai. Orang Hadza telah hidup dekat Danau Eyasi di utara Tanzania selama lebih dari 50 tahun. Mereka baru saja mulai berinteraksi dengan dunia modern sekitar 150 tahun yang lalu. Mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit hewan yang mereka dapatkan. Meskipun hidup dalam kemiskinan, di atas permukaan mereka selalu terlihat ceria dan penuh semangat. Di sini tidak ada tekanan rumah, kendaraan. Tidak ada perbandingan yang lebih baik atau lebih buruk. Setiap hari mereka makan apapun yang bisa mereka dapatkan.
sampai kakek yang bertanggung jawab keluar untuk berburu. Mereka menggunakan kayu untuk membuat alat, dan menggunakan gigi untuk mengolah makanan. Perempuan akan mengumpulkan makanan untuk memastikan mereka memiliki cukup makanan saat berburu. Setiap makanan memiliki rasa yang unik, dan merupakan sumber protein terpenting bagi mereka. Setiap makanan yang diolah memiliki banyak variasi seperti jenis daging, jenis sayuran dan jenis buah, tergantung pada hewan yang mereka pilih untuk diburu. Sejak pagi buta hari ini, kelompok pemburu telah memulai aktivitas. Orang-orang datang untuk berburu mengikuti jejak rusa dan mencari rusa. Mereka akan mengikuti jejak kaki untuk kembali ke tanah untuk mencari rusa. Ketika melewati sebuah area berair, pria Hadza tidak perlu berkata dua kali untuk langsung minum air. Harus dikatakan bahwa lingkungan di sini sangat kuat. Jenis air ini biasanya diminum oleh orang-orang yang sangat haus. Di dalam air terdapat banyak mikroorganisme dan protein. Setelah puas minum, mereka langsung melanjutkan perjalanan. Di permukaan tanah ditemukan sebuah gua yang sangat besar. Pria Hadza datang untuk beristirahat di tempat yang sudah ada sejak pagi ini. Gua besar ini akan menjadi tempat berburu rusa. Namun setelah beberapa waktu beroperasi di dalam tidak ada hasil. Mereka tidak menemukan rusa saat ini. Orang-orang datang untuk berburu dan terus mencari. Ketika melewati sebuah area hutan kecil, pria Hadza menemukan jejak rusa. Mereka tidak akan berhenti sampai menemukan rusa. Segera mereka akan mencari tempat untuk memulai berburu. Mereka akan berusaha keras untuk mendapatkan makanan. Hanya melihat rusa di atas pohon dan kemudian jatuh ke tanah. Ini adalah rusa pertama yang mereka temukan hari ini. Meskipun ukurannya kecil, pria Hadza sangat senang. Kakek mengangkat rusa itu tinggi-tinggi dan mulai mencari makanan. Ada kalanya mencari makanan bisa memakan waktu lama, karena setiap rusa memiliki nilai yang sangat tinggi. Saat ini, orang-orang lain dalam kelompok juga mulai berburu. Mereka mulai menemukan hewan kecil di dalam gua. Di hutan terdapat banyak jenis pohon berduri. Di tubuh orang-orang baru, mereka memiliki beberapa luka seperti yang sudah biasa. Setelah One Tuo Jam beristirahat, di atas tanah mereka sudah menggantung rusa. Ada orang-orang yang sangat senang. Setelah itu mereka mencari tempat untuk memulai berburu. Orang-orang datang untuk berburu sangat bersemangat. Mereka sangat senang saat mendapatkan hasil. Orang-orang di sekitar juga sangat bersemangat. Makan terus-menerus tanpa berbicara. Saat berburu, mereka terus mencari makanan. Mereka berusaha mendapatkan makanan dengan cara yang sangat kuat. Orang-orang yang berburu adalah kelompok pemburu primitif terakhir di Afrika. Hutan yang rimbun dan hewan liar. Biasanya treviv orang berdesakan dalam satu tenda kecil. Setiap pagi, ayah harus pergi berburu untuk mencari makanan bagi keluarga. Orang-orang berkumpul dengan ceria di sekitar panci yang mendidih. Membagi tugas dan tujuan dalam sehari. Setelah semangat terbangkit, mereka mulai bergerak. Di sini, biasanya sekitar 10 tahun sudah mulai berburu. Sementara perempuan di rumah menjaga anak dan menjaga suara. Di sini tidak ada listrik atau internet. Tempat hiburan seperti karaoke atau spa terasa jauh. Meskipun tidak ada momen menyenangkan, mereka tetap menikmati kehidupan yang penuh warna. Di sini tidak ada kesibukan. Jadi di luar juga tidak perlu mengenakan pakaian. Langit biru yang cerah, hutan yang rimbun. Setiap saat menjaga keaslian alam yang paling murni. Orang-orang sering bernyanyi tentang berbagai jenis burung dan hewan liar sebagai makanan. Muka yang memimpin kelompok terus mencari tujuan. Ia menemukan jejak hewan di tanah. Ini adalah jejak terbesar yang ada di sini. Apakah bisa mendapatkan makanan yang enak atau tidak tergantung pada kesempatan ini. Berdasarkan pengalaman panjangnya, Muka memperkirakan itu adalah jejak dari seekor antelope. Lebih jauh, jejaknya masih baru jadi kemungkinan besar ada mangsa di dekat sini. Kali ini berharap dalam hati agar orang-orang bisa menangkapnya. Mereka mengikuti jejak untuk mencari, sambil bersembunyi dari suara yang dikeluarkan oleh orang yang bernyanyi. Seekor antelope yang paling baik untuk dijadikan mangsa, tetapi mereka akan menciptakan berbagai jenis umpan tergantung pada tujuan berburu. Dengan burung kecil, mereka menggunakan umpan yang lebih sederhana, sedangkan untuk mangsa besar mereka menggunakan umpan yang lebih berbahaya. Sementara untuk hewan besar yang buas mereka menggunakan umpan yang lebih unik. Muka yang memimpin kelompok terus bergerak ke dalam hutan. Tidak ada yang tahu hasil akhirnya akan seperti apa, tetapi karena keluarga dan anak-anaknya tetap berjuang. Setelah berjam-jam mencari, akhirnya mereka menemukan tujuan. Ini adalah saat yang beruntung, ketika Muka melihat di semak-semak ada seekor antelope yang sedang bersembunyi. Ia berusaha mendekati, tetapi hewan itu melihat mereka dan segera melarikan diri. Hari ini adalah hari beruntung, ketika makanan gratis datang ke tempat yang tidak terduga. Muka memutuskan untuk membawanya pulang. Mereka berusaha untuk menyembelih dan memotong daging di hutan. Setelah memotong daging dari mangsa, Muka mulai mengumpulkan daging untuk dibawa pulang dan menghibur semangat. Mereka mengumpulkan daging untuk dibawa pulang dan bergantian menikmati hidangan. Setelah beristirahat, Muka kembali ke tempat berburu untuk
Menuju ke tujuan keluarga, tetapi orang-orang mulai mengolah daging. Setiap orang berkumpul, orang yang makan, orang yang memasak dan yang lainnya. Mereka merasa sangat beruntung dan bersyukur. Dibandingkan dengan mereka, meskipun hidup dalam kemiskinan, mereka tidak merasakan tekanan dan lebih bebas. Jika Anda memilih hidup seperti ini, apakah Anda bisa menerimanya? Jika Anda menyukai video ini, silakan like, simpan dan bagikan kepada lebih banyak orang. Keluarga berburu adalah warisan terakhir dari Afrika. Orang-orang yang bernyanyi setiap hari kembali ke hutan untuk mencari makanan. Di sini tidak ada tekanan rumah, mobil, tidak ada pakaian dan tidak ada kesibukan. Mereka menikmati hal-hal yang diberikan oleh alam. Cara berburu yang dilakukan oleh nenek moyang mereka adalah yang paling alami. Peralatan hanya terbuat dari barang-barang yang ada di alam, yang mereka buat sendiri, sehingga mereka bisa hidup dengan baik dan keluarga. Berdiri di tengah hutan, mereka memiliki cara yang sangat sederhana. Orang-orang berkumpul dari 3 hingga 5 orang untuk memulai perjalanan berburu. Seorang pemuda kulit hitam menemukan tujuan di semak-semak yang rimbun, dan teman-temannya segera berkumpul. Mereka menarik busur siap untuk berburu. Tetapi kali ini tidak berhasil ketika kucing liar tiba-tiba muncul. Sementara itu, perempuan di kelompok berburu akan mencari berbagai jenis tanaman di semak-semak untuk dimakan, sambil menjaga anak-anak dan membangun rumah. Mereka mengumpulkan bagian-bagian dari tanaman yang bisa dimakan seperti yang kita lakukan dengan ubi jalar. Dan di musim panas di Afrika, sumber air sangat langka, sehingga orang-orang bernyanyi menggunakan tanaman ini untuk menyuplai air. Hanya perlu beberapa menit untuk mendapatkan air. Perempuan dan anak-anak mengambil bagian air di dalam, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara mendapatkan air di luar hutan ini. Sementara itu, kelompok berburu yang dipimpin oleh pria kulit hitam terus bergerak. Jika tidak berhasil menangkap mangsa, mereka harus menunggu. Kehidupan berburu yang menyenangkan seperti ini sudah berlangsung selama ribuan tahun. Setelah beberapa saat mencari dan menyusuri, pria kulit hitam itu akhirnya menemukan jalan ke hutan yang rimbun. Ia membungkuk di bawah cabang-cabang, sambil memegang busur di tangan dan menarik napas dalam-dalam. Ia mengarahkan busur ke arah kucing liar yang tidak terlihat. Tidak tahu apakah itu akan berhasil. Kucing liar itu tampaknya bersembunyi di semak-semak. Melihat hasil berburu yang berhasil, tetapi orang-orang tidak berhasil. Mereka senang dan bersemangat karena akhirnya bisa memperbaiki makanan. Mereka merasa kucing liar di tangan sambil berbicara dengan orang lain. Satu kalimat pun tidak ada yang sama. Setelah makan dengan bahagia, mereka mulai kembali ke kelompok. Sebelum beranjak dari tempat itu, mereka kembali untuk mengenang momen berburu yang menyenangkan sambil melihat ke arah kucing liar yang sangat berharga. Kembali ke rumah, mereka mulai mengolah mangsa. Sekelompok orang berkumpul sambil berbincang-bincang. Pemuda Gese dengan cekatan menguliti daging kucing hutan yang masih segar. Sambil mengingat bahwa ada pemuda yang juga menguliti kucing, Gese mulai menghias daging tersebut. Harus diakui bahwa ada tambahan bumbu yang membuatnya semakin menggoda. Hanya mengandalkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar, dan beberapa buah dari alam yang segar. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, mereka tetap menikmati makanan yang sederhana dan penuh kebahagiaan. Jika kamu punya teman yang sering mengajak makan, pasti dia akan bilang, "Ayo coba masakan daging babi ini." Biasanya, tidak ada yang bisa menolak untuk mencicipi masakan daging babi yang diolah oleh suku Hadza. Pastikan tidak ada bahan kimia atau tambahan lainnya. Bahkan air pun digunakan untuk mencampur agar tidak ada bahan asing yang masuk. Dan jika kamu suka daging babi panggang, jangan lupa untuk mencoba masakan daging babi ala suku Hadza ini. Ini adalah suku yang masih mempertahankan tradisi di Afrika, di mana ada banyak hal yang tidak bisa kamu bayangkan. Dan tidak ada jenis hewan yang tidak bisa dimakan oleh suku Hadza. Bahkan hewan-hewan kecil yang bersembunyi di dalam tanah pun bisa diambil untuk meningkatkan menu makanan. Setiap hari mereka makan kenyang dan kemudian bersembunyi di bawah pohon untuk beristirahat. Lalu kembali berburu mencari makanan baru. Meskipun dengan pohon-pohon yang rimbun, mereka tetap bisa menemukan tempat yang nyaman setelah berburu. Meskipun mereka tidak pernah sarapan, makanan yang mereka temukan saat berburu sangat beragam. Hanya perlu mencari satu pohon untuk menemukan berbagai jenis buah yang bisa jadi makanan. Seperti buah-buahan liar, mendapatkan banyak air tidak hanya menghilangkan dahaga, tetapi juga membantu menjaga stamina. Meskipun ada banyak jenis makanan, mereka tetap lebih suka makanan sederhana. Namun hari ini, mereka bertemu dengan seekor kucing hutan yang sangat lincah. Tidak hanya menghindar, tetapi juga melawan dengan cara yang sangat cerdik, membuat mereka harus berhati-hati. Hanya tinggal satu cara untuk menangkap kucing hutan ini. Meskipun mereka harus bersabar, hanya ada cara untuk bermain-main dengan kucing ini. Meskipun permainan ini menghabiskan waktu, tetapi membuat mereka semakin bersemangat. Kucing ini benar-benar sangat licin. Meskipun mereka sudah berusaha keras, tetapi tidak bisa menangkapnya.
Dia terus mengawasi kucing tersebut untuk menangkap perhatian mereka dan mengalihkan fokusnya. Rencana ini ternyata berhasil. Hanya dalam waktu 1 menit kucing yang lincah itu sudah tertangkap dan kucing ini akan menjadi makanan mereka hari ini. Bahkan hewan-hewan kecil pun tidak berani untuk mendekat. Meskipun dagingnya sangat lezat, tetapi bisa jadi sangat kenyal. Meskipun ada risiko terinfeksi virus berbahaya, mereka tetap tidak khawatir untuk menikmati daging ini, terutama bagian daging yang sangat kenyal ini. Meskipun banyak orang yang menghindari makanan ini, mereka tetap saling berbagi agar tidak kehilangan kesempatan. Ekspresi puas mereka saat menikmati makanan ini benar-benar tak terlupakan. Selain daging yang kenyal, bagian lainnya juga sangat disukai. Di dalam suku, menangkap kucing hutan jauh lebih sulit dibandingkan dengan hewan lainnya. Setelah makan, mereka tidak merasa lelah untuk berburu lagi. Mereka mengolah daging ini menjadi makanan yang sangat lezat, menggunakan air untuk mengurangi rasa amis dan menambah cita rasa. Menambahkan sedikit bumbu hijau yang segar, membuat makanan ini semakin menggoda. Namun, ini hanya sebagai makanan pembuka. Siapa yang ingin mencicipi pasti akan merasa sangat puas meskipun ada yang merasa sulit. Di dalam suku, makanan ini menjadi hidangan yang sangat istimewa. Mereka tidak hanya menikmati dagingnya, tetapi juga memperhatikan bahan-bahan yang digunakan. Setelah proses memasak, hanya tersisa kulit yang tipis. Kulit yang tipis ini tidak bisa dibuang, jadi mereka menyimpannya untuk dijadikan makanan. Meskipun tidak terlalu berharga, tetapi saat mengunyahnya terasa sangat nikmat. Bagian daging yang kenyal ini harus dimasak bersama dengan bumbu untuk menambah rasa. Ketika kuahnya berubah menjadi hijau menggoda, maka makanan ini sudah siap disajikan. Setelah itu mereka menambahkan sedikit bumbu masala yang khas dari suku. Makan bersama dengan kuah yang menggoda dan bumbu. Cara makan ini mirip dengan menikmati makanan di atas meja. Sambil menikmati suasana, bagian daging yang tersisa akan dimasak hingga kering. Ketika aroma mulai menghilang, maka makanan ini sudah siap untuk disajikan. Dengan makanan ini, apakah kamu berani mencobanya? Kuah yang menggoda ini adalah hidangan yang harus dicoba oleh suku Hadza. Jika kamu punya teman yang sering mengajak makan, pasti dia akan bilang, "Ayo coba masakan daging ini." Semua bahan yang digunakan adalah bahan alami. Setelah direbus selama 49 menit, semua rasa akan tercampur dengan baik. Akhirnya, mereka membuat kuah yang sangat lezat, meskipun rasanya tidak terlalu kuat, tetapi tetap enak. Namun, di dalam suku, makanan ini menjadi hidangan yang sangat langka. Tentu saja, makanan ini menjadi hidangan yang sangat berharga bagi mereka, tetapi di dalam suku, makanan ini sangat sulit untuk didapat. Pemuda yang berburu belum kenyang, jadi mereka menyimpan sisa-sisa untuk dimasak kembali. Meskipun makanan ini sangat berharga, tetapi mereka tidak akan membuangnya. Berapa lama makanan ini bisa bertahan? Hanya tersisa sedikit saja. Mereka tidak akan membiarkan makanan ini terbuang. Makan dengan penuh rasa hingga kenyang. Mereka akan kembali mencari makanan baru untuk dinikmati. Makanan ini mungkin tidak bisa dimakan, tetapi hari ini sangat menggoda. Berapa lama mereka bisa bertahan di tempat ini? Mereka yang berburu mengikuti jejak dengan hati-hati. Meskipun mereka tidak melihat jejaknya, tetapi tetap berusaha. Hal ini membuat Hong Ti merasa sangat bersemangat agar bisa menunjukkan kepada tim film bagaimana cara berburu. Dengan cara ini, mereka berhasil menemukan seekor ular besar. Dan ketika tim film sampai di lokasi, ular tersebut sudah tertangkap. Dengan ular ini, Hong Ti akhirnya bisa makan dengan aman.